السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها العرشين عليكما بتقوى الله وطاعته لنيل السلامة والفلاح في الدنيا والآخرة. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Ananda Usmantai SIP bin Almarhum Bapak Fatah T serta Ananda Elvira Merida Ari Widyaristi SE binti Bapak Haji F. Sriwidodo. Bagian terakhir dari pendahuluan khutbah yang saya baca tadi adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya di antara tanda-tanda keagungan Allah ialah Dia menciptakan bagimu dari jenismu sendiri pasangan-pasangannya supaya kamu hidup tentram bersamanya dan menjadikan Allah bagimu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Ayat ini ditempatkan Allah pada rangkaian ayat tentang tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, tentang tegaknya langit, terhamparnya bumi, jatuhnya air hujan, gemuruhnya halilintar, dan keajaiban penciptaan manusia. Dengan ayat ini Allah ingin mengajarkan kepada kita betapa Ia dengan sengaja menciptakan kekasih yang menjadi pasangan hidup manusia. Supaya hubungan antara pecinta dan kekasihnya itu menyuburkan ketentraman, cinta dan kasih sayang, Allah menetapkan suatu ikatan suci, yaitu akad nikah. Dengan kalimat sederhana, ijab dan qabul, terjadilah perubahan besar. Yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadat, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab. Nafsu pun berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Ananda calon pengantin yang berbahagia, begitu besarnya perubahan ini, sehingga Al-Quran menyebut akad nikah sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung dan berat. Hanya 3 kali kata ini disebut dalam Al-Quran. Pertama, ketika Allah membuat perjanjian dengan para nabi, dengan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ketika Allah mengangkat Bukit Tur di atas kepala Bani Israel dan menyuruh mereka bersumpah setia dengan Allah. Dan yang ketiga, ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan. Karena itu, peristiwa yang sebentar lagi akan terjadi dalam kehidupan Ananda berdua ini bukanlah peristiwa kecil di hadapan Allah. Akad nikah yang akan Ananda berdua lakukan nanti sama tingginya dengan perjanjian para rasul dan sama dahsyatnya dengan perjanjian Bani Israel di bawah Bukit Tur yang bergantung di atas kepala mereka. Peristiwa akad nikah yang Ananda berdua akan lakukan nanti tidak saja disaksikan oleh kedua orang tua, saudara-saudara, dan sahabat-sahabat Ananda, tetapi juga disaksikan oleh para malaikat di langit yang tinggi, dan terutama disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta. Karena itulah orang yang menikah dituntut dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kelanggengan ikatan pernikahan mereka dan keutuhan rumah tangga mereka.
Mengapa Allah dan Rasul-Nya mewasiatkan agar kita memelihara akad nikah yang suci ini? Jawabnya sederhana. Karena Allah tahu bahwa kebahagiaan dan penderitaan manusia sangat bergantung pada hubungan mereka dengan orang-orang yang dicintainya, yakni keluarganya. Bila di dunia ini ada surga, kata Marie von Ebner-Eschenbach, surga itu ialah pernikahan yang bahagia. Tetapi bila di dunia ini ada neraka, neraka itu adalah pernikahan yang gagal. Karena itulah Islam dengan penuh perhatian mengatur urusan rumah tangga. Sebuah ayat Al-Quran diturunkan Allah hanya untuk mengatur urusan pernikahan Zainab dan Zaid bin Harithah. Sebuah surat Al-Quran diturunkan untuk mengatur urusan rumah tangga kaum muslimin. Di Padang Arafah, pada kesempatan Haji Wada, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah perpisahan. Perhatikanlah di antara apa yang diwasakan beliau pada saat itu. Rasulullah bersabda, Ayyuhan nas, fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, wastahallakum furujahum bi kalimatillah. Innalakum ala nisaikum haqqan, walinisaikum alaikum haqqan. Ala wastausu bin nisa'i khaira, fa innahunna awanun 'indakum. Wahai manusia, takutlah kepada Allah akan urusan wanita. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka sebagai istri dengan amanat Allah. Kami halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istrimu, dan istrimu pun mempunyai hak atas kamu. Ketahuilah, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik terhadap istri kalian. Sesungguhnya mereka adalah penolong kalian. Ananda Usman Tae, calon pengantin pria yang berbahagia. Izinkan saya untuk berikan tausiah kepada Ananda yang sebentar lagi akan mengemban tanggung jawab sebagai suami, yang berarti harus memikul amanah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pada Haji Wada sebagaimana yang baru saja saya sampaikan tadi. Ananda Usman yang berbahagia, pagi ini dengan nikmat dan inayat Allah, Ananda sampai pada saat yang paling indah, paling bahagia, tetapi sekaligus juga paling mendebarkan dalam kehidupan Ananda. Saat paling indah sebab saat ini cinta tidak lagi berbentuk impian dan khayalan. Saat yang paling berbahagia sebab akhirnya Ananda berhasil menyunting wanita yang Ananda cintai. Saat paling mendebarkan sebab sebentar lagi Ananda memikul amanat Allah untuk menjadi pemimpin keluarga. Ananda Usman, wanita yang akan menjadi istri Ananda bukanlah segumpal daging yang dapat Ananda kerap dengan tindak semena-mena, dan bukan pula budak belian yang dapat Ananda perlakukan sewenang-wenang. Ia adalah wanita yang dianugerahkan Allah untuk membuat hidup Ananda lebih indah dan lebih bermakna. Ia adalah amanah Allah yang akan Ananda pertanggungjawabkan di hadapannya. Nabi SAW bersabda, ada dua dosa yang didahulukan Allah siksanya di dunia ini juga, yaitu al-baghyu dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi, Bukhari dan Tabrani. Al-baghyu adalah berbuat sewenang-wenang, berbuat zalim dan menganiaya orang lain. Dan al-baghyu yang paling dimurkai Allah ialah berbuat zalim terhadap istri sendiri. Termasuk al-baghyu ialah melantarkan istri, menyakiti hatinya, merampas kebahagiaan cintanya, merendahkan kehormatannya, mengabaikannya dalam mengambil keputusan, dan mencabut haknya untuk memperoleh kebahagiaan hidup bersama Ananda. Karena itulah Rasulullah SAW mengukur tinggi rendahnya martabat seorang lelaki dari cara ia memperlakukan istrinya. Nabi bersabda, tidak memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak merendahkan wanita kecuali laki-laki yang rendah juga. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia. Aisyah, istri Rasulullah SAW bercerita bagaimana Rasul memuliakannya. Di rumah, kata Aisyah, Rasulullah melayani keperluan istrinya, memasak, menyapu lantai, memerah susu,
dan membersihkan pakaian. Beliau memanggil istrinya dengan panggilan yang baik. Setelah Rasulullah SAW wafat, ada beberapa sahabat yang menemui Aisyah, memintanya agar menceritakan perilaku beliau. Aisyah sesaat tidak menjawab permintaan itu. Air matanya berderai. Kemudian dengan nafas panjang ia berkata, "Kana kullu amrihi ajaba." Semua perilaku Rasulullah mengagumkan. Ketika didesak untuk menceritakan perilaku Rasul mana yang paling mempesona, Aisyah kemudian mengisahkan bagaimana Rasul yang mulia bangun di tengah malam dan meminta izin kepada Aisyah untuk sholat malam. "Izinkan aku menyembah Tuhanku," ujar Rasulullah kepada Aisyah. Bayangkan Ananda Utsman, sampai untuk melakukan sholat malam saja Rasulullah SAW memerlukan izin istrinya. Di situ berhimpun kemesraan, kesucian, kesetiaan, dan penghormatan. Ananda Utsman yang berbahagia, sekarang perkenalkan saya menyampaikan tausiah pada wanita yang sebentar lagi akan menjadi istri Ananda. Ananda Elvira, calon pengantin wanita yang berbahagia, banyak istri yang menuntut agar suaminya membahagiakan mereka. Jarang terpikirkan bagaimana ia berusaha membahagiakan suami. Cinta dan kasih sayang tumbuh dalam suasana memberi, bukan mengambil. Cinta adalah sharing, saling berbagi. Ananda tidak akan memberi cinta kalau yang Ananda tebarkan adalah kebencian. Ananda tidak akan memetik kasih sayang kalau yang Anda tanamkan adalah kemarahan. Ananda tidak akan meraih ketenangan bila yang Ananda suburkan adalah dendam dan kekecewaan. Ananda Elvira boleh memberi apa saja yang Ananda miliki, tetapi buat suami Ananda tidak ada pemberian istri yang paling membahagiakan selain hati yang selalu siap berbagi kesenangan dan penderitaan. Di luar rumah suami Ananda boleh jadi diguncangkan dengan berbagai kesulitan. Di luar rumah suami Ananda menemukan wajah-wajah tegar, mata-mata tajam, ucapan yang kasar, dan pergumulan hidup yang berat. Suami Ananda ingin ketika pulang ke rumah menemukan wajah yang ceria, mata yang sejuk, ucapan yang lembut, dan berlindung di dalam keteduhan kasih sayang Ananda. Rasulullah SAW bersabda, "Istri yang paling baik ialah yang membahagiakanmu bila kamu memandangnya, yang mematuhimu bila kamu menyuruhnya, dan memelihara kehormatan dirinya dan hartamu bila kamu tidak ada." Rasul yang mulia bersabda bahwa surga terletak di bawah telapak kaki kaum ibu. Apakah rumah tangga yang Anda bangun hari ini akan menjadi surga atau neraka bergantung kepada Ananda sebagai ibu rumah tangga. Rumah tangga akan menjadi surga bila di situ Ananda hiaskan kesabaran, kesetiaan, dan kesucian. Ananda Elvira, seandainya suatu ketika nanti para rumah tangga Ananda bertubrukan dengan kerikil tajam, seandainya impian indah berganti menjadi kenyataan yang pahit, seandainya bukit-bukit harapan diguncang gempa cobaan, kami semua ingin melihat Ananda tetap teguh di samping suami Ananda. Ananda tetap tersenyum walaupun langit makin mendung. Pada saat seperti itu mungkin tidak ada yang paling menyejukkan suami Ananda selain melihat pemandangan yang mengharukan. Ketika suami Ananda bangun di malam hari, didapatinya Ananda tidak ada di sampingnya. Saat kemudian suami Ananda mendengar suara yang dikenalnya betul di atas sajadah atau di atas lantai yang dingin, suami Ananda menyaksikan seorang wanita bersujud. Suaranya bergetar, sedang memohon agar Allah menganugerahkan pertolongan bagi suaminya. Pada saat seperti itu, suami Ananda akan mengangkat tangan ke langit dan bersamaan dengan tetes-tetes air matanya, ia berdoa, "Ya Allah, karuniakan kepada kami istri dan keturunan yang menenteramkan hati kami, dan jadikanlah kami penghulu orang-orang yang bertakwa." Ananda berdua calon pengantin yang berbahagia, demikianlah tausiah yang bisa saya berikan kepada Ananda berdua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi perjalanan yang akan Ananda tempuh, yakni menuju kehidupan berkeluarga yang sakinah,
mawaddah, warahmah, sebagaimana yang Ananda berdua cita-citakan. Kami, orang tua kalian, dan semua yang hadir di tempat ini yakin bahwa kalian telah melakukan pilihan dengan tepat dalam pernikahan ini. Dan kami yakin pula bahwa kalian telah bertekad untuk melaksanakan pesan-pesan Allah dan Rasul-Nya seperti yang telah diuraikan di atas. Karena itu kami semua mendoakan untuk kalian, semoga Allah berkenan memberikan berkahnya dalam pernikahan ini dan rumah tangga kalian nanti. Amin. Fa innal umura kullaha biyadillah yaqdi fiha ma yasha' wa yahkumu ma yurid. La muakhkhira lima qaddam wa la muqaddima lima akhar. ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mari bersama-sama. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.